Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama mengulas ataupun juga membuka kembali memori kita terkait dengan ketugasan kita pada saat ini yang akan kita sampaikan setelah tadi Bapak Ibu mengikuti serangkaian kegiatan ataupun materi yang sudah dipelajari mulai dari kurikulum, kemudian kerangka kurikulum, ada capaian pembelajaran, modul ajar. Nah, pembelajaran ataupun kegiatan belajar itu tidak akan lepas juga dengan yang kegiatan yang terakhir, yaitu berupa asesmen ya, begitu. Ibu dan Bapak, mohon izin saya share terkait dengan asesmen pada sekolah atau kurikulum sekolah penggerak ini. Nanti kita akan coba melihat apa sih sebenarnya, apa yang ada di sana, kemudian perbedaannya dengan yang dulu ataupun dengan yang kurikulum yang sedang berjalan ini seperti apa. Ibu dan Bapak, prinsip asesmen pada saat ini tujuan kita adalah kita akan memahami tentang 5 prinsip asesmen ya. Jadi prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian 5 prinsip asesmen, kemudian keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, kemudian alur asesmen seperti apa? Asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Nah, pertama yang akan kita pelajari tentang 5 prinsip asesmen. Yang pertama bahwa pembelajaran, mohon maaf Pak, saya sudah share screen belum ya Pak ya? Belum ada share. Mohon maaf Pak, 12 saya ini. Ya, bentar, screen. Pasti pada bertanya-tanya ini tadi. Oke Bapak, kita coba share screen. Ya, proses. Ya, sebelum kita ke prinsip asesmen, ini ada kita pelajari atau kita sampaikan kembali, kita ingat kembali terkait dengan prinsip pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak pada sesi ini nanti diharapkan Bapak Ibu akan memahami asesmen yang akan dilakukan pada kurikulum sekolah penggerak ini. Jadi pembelajaran itu dirancang dengan pertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Kemudian ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter serta peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini 5 prinsip pembelajaran. Kemudian 5 prinsip asesmen. Karena ini pembelajaran ini berkaitan erat dengan asesmen, maka yang pertama ada asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi dari capaian pembelajaran, nanti ada alur tujuan pembelajaran, dan di situ ada tujuan pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu nanti kemudian disusun kegiatan asesmennya, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, tentang langkah-langkah selanjutnya.
Kemudian yang keempat, asesmen sebenarnya meliputi berbagai bentuk. Nah, ini beragam ya, tidak hanya paper test ya, tidak hanya paper test saja, tapi beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk asesmen. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar pencapaian pendidik bersifat sederhana dan informatif. Nah, di sini yang kelima ini yang kita garis bawahi juga bahwa nanti ke arah akhir daripada laporan hasil kemajuan belajar itu raport. Nah, ini tentunya akan berbeda dengan raport yang sekarang gitu. Kemudian Ibu dan Bapak, bahwa 5 prinsip asesmen tadi, bahwa asesmen merupakan bagian terpadu, maka di sini guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen yang pertama atau asesmen diagnostik. Ya. Jadi dalam kurikulum sekolah penggerak itu nanti kita akan mengenal atau kita akan menggunakan 3 asesmen yang utama ya menurut saya. Yang pertama adalah asesmen diagnostik atau yang sebelum kegiatan. Kemudian asesmen diagnostik ini untuk menentukan keberagaman ya. Hasilnya apa yang sudah diketahui siswa, apa yang sudah di modal dasar seperti apa yang dimiliki siswa, sehingga pada saat nanti kita merancang dalam pembelajarannya itu akan memperoleh atau akan menghasilkan rancangan yang memang benar-benar sesuai dengan karakter dari peserta didik. Nah, kemudian dalam diagram ini kegiatannya selalu berputar ya, sebuah lingkaran yang tidak putus ya. Jadi ada perencanaan pembelajaran, ada kegiatan belajar, dan ada asesmen begitu. Kemudian ada asesmen yang di dalam proses atau namanya itu adalah asesmen formatif. Kemudian ada juga yang di akhir atau di sumatifnya begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan 3 hal tersebut, 3 asesmen tersebut, kalau yang dulu ataupun dalam kurikulum yang lama ini, ya sebenarnya sudah ada ini, sudah pernah disebut juga asesmen diagnostik ini. Namun demikian nampaknya belum optimal, Pak. Jadi ini kurikulum yang nanti ini, yang penyesuaian ini nampaknya arahannya adalah bagaimana mencari celah-celah atau menutup celah-celah yang justru memang di sana harus dilakukan supaya pendidikan kita itu memang lebih baik begitu. Kemudian terkait dengan tadi bahwa asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan dengan tujuan, karena asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran. Nah, ini asesmen formatif. Kemudian yang asesmen sumatif tadi. Kemudian mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah dibahas sebelumnya, capaian pembelajaran. Nah, ini juga capaian pembelajaran itu dulu ada KIKD begitu ya Pak ya. Nah, sekarang ini ada istilah capaian pembelajaran, sesuatu yang harus dicapai atau kompetensi tertentu yang harus dikuasai siswa. Kemudian berikutnya ini yang ketiga, dirancang adil, valid, dan seterusnya. Nah, prinsip ataupun hal yang perlu kita, dan juga itu menjadi sebuah syarat sebuah asesmen, memang ada asesmen itu harus reliable, valid ya, kemudian tidak berpihak kepada salah satu ini, harusnya universal begitu, kemudian adil ya, objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis dan sistematis gitu ya. Kemudian sekarang kita lihat keterkaitan, sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan jenis ataupun asesmen, prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip asesmen di atas. Kalau asesmen itu kok jadi asesmen kok bukan penilaian, Pak? Perasaan saya itu sama-sama aja gitu. Gimana, Pak? Ya, Pak. Ya, baik. Jadi asesmen ini lebih Bapak, lebih penilaian itu bagian dari asesmen, Bapak. Jadi kalau penilaian kan biasanya ke angka ya, Pak, ke angka-angka hasil dari kegiatan siswa yang kemudian dirunut ke dalam nilai-nilai angka begitu. Nah, asesmen di sini wujud bentuknya bisa bervariasi, yang di situ bisa berupa penilaian berupa deskripsi sikap Bapak gitu. Jadi kita nampaknya arahnya ke sana Bapak.
Mungkin ada iya. yang lain? Ya. Nanti dilakukannya kapan Pak itu asesmen? Jadi kalau di yang akhir, asesmen selama ini atau ya, bagaimana? ya Bapak. Jadi kalau yang asesmen diagnostik itu dilakukan tentunya di awal Pak. Karena untuk mendiagnosis, untuk sebelum ada pra pembelajaran Bapak. Jadi untuk mengetahui keterampilan ataupun kompetensi awal atau prasyarat yang dimiliki siswa begitu. Dan ini nanti juga akan dicantumkan di dalam modul ajar ini Pak. Kemudian yang formatif itu adalah penilaian pada proses. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya ini yang terjadi di lapangan begitu ya. Ini penilaian yang formatif ini porsinya biasanya apa ya? Menurut saya terlalu mungkin belum banyak ya, malah kurang variatif juga ya. Biasanya juga dalam bentuk hanya penilaian-penilaian yang tidak variatif gitu. Sehingga kurang mencerminkan ada afeksi dan psikomotor anak. Hanya biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan kognitif nih. Kemudian biasanya juga yang dipentingkan itu adalah di sumatifnya. Anak-anak begitu sudah di sumatifnya banyak gitu soalnya. Sehingga keterampilan ataupun keadaan atau penilaian pada saat proses ini belum terdokumentasi gitu Pak. Jadi untuk penilaian diagnostik itu sebelum pembelajaran, kemudian formatif itu dalam proses pembelajaran, dan sumatif itu nanti di akhir pada bagian materi atau beberapa materi yang kemudian diujikan. Begitu Bapak. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bentar lagi. Lanjut ya Pak ya. Halo? Masih dengar suara saya Pak? Cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, sekarang keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Di pembelajaran dirancang dengan pertimbangan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, di sini asesmen itu dirancang tadi berpusat kepada siswa, kemudian untuk melanjutkan ke fase-fase. Nah, ini kan sekarang ada perubahan Bapak. Jadi ada kelas-kelas ITA di kelas SD khususnya itu terbagi menjadi 3 fase, di mana fase A itu adalah untuk jenjang kelas 1 dan 2, fase B itu untuk kelas 2, 3 dan 4, kemudian fase C itu 5 dan 6 ya. Dan di situ setiap fase ini memiliki ada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pusat begitu, yang harus dicapai. Dan di sana dari negara, dari pusat ini guru ataupun juga komite pembelajaran yang dibentuk di sekolah itu nanti memiliki keleluasaan ya. Di sini diberi keleluasaan untuk mengembangkan atau untuk memilih atau kemudian membuat alur pembelajaran, membuat alur tujuan pembelajaran yang apa ya, sesuai dengan sekolah karakteristik sekolah masing-masing begitu. Kemudian yang kedua, menanamkan pola pikir bertumbuh. Nah, ini terkait dengan pembelajar sepanjang hayat. Jadi mencoba untuk memotivasi siswa kita, anak-anak didik kita, bahwa kita harus belajar itu tidak berhenti lulus SD kemudian sudah selesai, tidak, tetapi belajar itu sepanjang hayat. Kemudian di sini harapannya asal bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Jadi kurikulum penyesuaian ini memang arahannya itu adalah memperbaiki ya, ada memperbaiki atau menyempurnakan. Kalau yang dulu ini kan apa ya Pak? Biasanya yang memang ending hasil akhir, ada ujian nasional, ada USBN, ada seperti itu. Sehingga proses ini benar-benar hanya sebagai apa ya, tidak begitu diperhatikan. Nah, sekarang ini di kurikulum yang setelah penggerak ini proses ini benar-benar diperhatikan. Nah, harapannya memang kemudian ada pemahaman yang nyata, pemahaman yang apa ya, anak-anak itu holistik tadi ya. Dia punya pemahaman itu yang komplit ya. Tidak hanya terampil secara kognitif saja, tetapi secara afektif dan juga secara dari psikomotornya begitu. Kemudian di sini ada contoh begini, mampu menerapkan
berpikir tumbuh itu dalam asesmen, contohnya ini, bahwa guru dan pelajar tidak perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Ini implikasinya banyak Pak nanti dalam kegiatan dalam kelas, bisa saja misalnya pola pengaturan tempat duduk, kemudian setting daripada kelas, kemudian pemanfaatan kelas, kemudian redefinisi kelas sendiri juga perlu dilakukan Pak. Jadi kelas itu tidak hanya dibatasi oleh tembok ya, begitu. Kemudian belajar bukan tentang kecepatan, tapi tentang pemahaman yang mendalam. Kemudian menerapkan penilaian diri, self assessment, antar teman, assessment, peer assessment, kemudian refleksi diri serta pemberian umpan balik antar teman. Nah, di sini kita garis bawahi ada penilaian antar teman, ada pemberian umpan balik antar teman. Ini saya kira sangat baik sekali ketika dalam sebuah proses penilaian atau proses pembelajaran itu ada umpan balik dari saudara teman kita di sekitar kita. Karena anak-anak juga akan mulai belajar bahwa ada di sekitar kita itu ada orang lain yang dia juga harus harus kita perhatikan begitu. Kemudian berikutnya keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Ini yang holistik tadi, bahwa asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Jadi keseimbangan antara penilaian sikap, penilaian kognitif, dan juga psikomotor. Berikutnya, ini yang juga menjadi satu kompas ya, jadi sebetulnya dalam sekolah penggerak itu kompas kita, itu adalah profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian terkait dengan yang relevan pembelajaran dirancang konteks kehidupan, ini saya kira juga sangat penting menjadi perhatian kita, berpusat kepada anak, kemudian mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik gitu ya. Jadi tidak diseragamkan. Nah, dalam membuat soal juga seperti itu, membuat instrumennya nanti. Kemudian keterkaitan dan prinsip pembelajaran berorientasi pada masa depan, membangun wawasan isu-isu dalam tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka terhadap berbagai masalah-masalah ini di kesadaran akan kebutuhan diri sendiri. Jadi saat ini kan dengan kemajuan teknologi ini luar biasa, anak-anak kita bisa mengenal dunia luar, lingkungan dunia luar secara global, bahkan seluruh dunia. Namun demikian tidak boleh kita kehilangan jati diri sebagai bangsa. Nah, Ibu dan Bapak, bagaimana dengan alur penerapan dalam pembelajaran? Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya asesmen dalam alur penerapan pembelajaran, bagian tahap pelaksanaan, ini persiapan di sini, bahwa di sini capaian ya, penetapan capaian pembelajaran dan alat belajar, ini sebuah sampai dengan asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir, ini berputar ya, refleksi, kemudian memilih penetapan perangkat ajar yang tepat seperti apa, kemudian target belajar siswa, kemudian sampai pada pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar, terus saja seperti itu berputar. Nah, kemudian pada tahap evaluasi, di sini ada refleksi capaian target, ada evaluasi refleksi dukungan orang tua, kemudian evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Nah, memang harapannya kemudian dalam sistem pendidikan kita ini ada perubahan yang baik, menuju hal yang baik terkait dengan kemajuan dan juga hasil pembelajaran Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi di sini Ibu dan Bapak, waktu kita sudah hampir selesai karena yang sesi kedua kita lanjutkan pada sesi yang lain. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan asesmen? Nah, tayangan itu Pak. Yang ini ya? Yang itu. Oke. Saya tidak jelas itu kan sebelah kiri tahapan persiapan. Terus itu tahapan pelaksanaan, terus tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi itu kan mentok sampai pada evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran, Pak. Komite pembelajar. Nah, dari situ terus gimana?
Oke, sebentar. Itu mungkin. Ya, sebentar. Oke, ya. Jadi dalam pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak itu ada komite pembelajaran yang terdiri dari KS, PS, ya, para pengawas sekolah dan seterusnya ini. Kemudian kegiatannya sampai pada membuat kurikulum operasional. Nah, tahap evaluasi dan refleksi ini pertama juga dilakukan untuk target belajar, kemudian evaluasi refleksi dukungan orang tua. Di akhirnya di sini evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Jadi setelah mereka merefleksikan kinerja komite atau komite pembelajaran ini, kemudian akan dikembalikan Bapak, kembali ke apa namanya? Kembali ke perancangan lagi Pak, ke guru lagi Pak. Tahap persiapan Ya, persiapan lagi. Oh, iya. Artinya ini untuk seperti siklus dalam PTK itu barangkali Pak. Iya. Jadi ketika di sini nanti ada hal yang apa yang perlu ditambah, dikurang, ini perlu dikembangkan, akan dikembangkan, kemudian akan disempurnakan kembali. Kalau ada hal yang memang di sana perlu ditambah dengan materi ataupun hal-hal penguatan hal yang baru, maka akan ada kegiatan-kegiatan seperti pendampingan ataupun IHT lagi gitu Pak. Dan perlu dipahami juga bahwa target daripada kurikulum sekolah penggerak ini itu akan berjenjang Bapak. Jadi nanti akan dilaksanakan di jenjang kelas 1 begitu sampai dengan perjalanan 3 tahun ya, 1 dan 4 kalau tidak salah ini ya. Sehingga nanti akan kelihatan bedanya antara sekolah penggerak dengan sekolah yang sekarang masih menerapkan kurikulum yang lama. Nah, kemungkinan nanti di situ karena sebagai penyesuaian atau perbaikan kurikulum, tentu nanti pemangku kepentingan, kebijakan, apakah ini berlanjut apa tidak, saya kira akan kemudian menjadi pembicaraan yang sangat intens di sana, apakah lanjut atau akan kemudian kembali ke kurikulum yang lama begitu. Lama. Iya, ya. Baik, Bapak. Kalau sudah, Pak Temi mungkin ada pertambahan, pertanyaan atau mungkin pendapat? Cukup ya, Pak. Oh, cukup ya. Baik, kalau terima kasih Pak Giyato. Ya, sedikit ini ada mungkin evaluasi juga untuk refleksi kita. Boleh Bapak Ibu mungkin menuliskan setelah mendapatkan informasi terkait dengan asesmen paradigma baru ini, bagaimana nanti langkah ataupun kira-kira apa yang akan dilaksanakan tindak lanjutnya oleh Bapak Ibu semua. Monggo dituliskan dan nanti bisa kita sampaikan di dalam forum ini. Monggo Bapak. Kira-kira akan melanjutkan dengan tindak lanjut seperti apa, Pak? Pembentukan itu tadi, saya pengen melakukan pembentukan komite, terus membuat sebuah regulasi sendiri di sekolah kami. Kayaknya begitu, Pak. Sehingga itu bisa berjalan, ya semacam yang dibayangkan oleh program itu. Untuk saya begitu, Pak, mungkin. Iya, Bapak. Bagus. Jadi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan tugas untuk menjadi sekolah penggerak, tentu kemudian akan membuat semacam tim ya Pak ya, komite pembelajaran tadi untuk pengembangan sekolah kurikulum penggerak. Baik Bapak Ibu, yang terakhir barangkali ada dari Pak Temi atau yang lain, monggo. Dalam chat Pak Temi itu jawabannya. Oh, dalam chat. Sebentar. Saya membuat instrumen Pak. Oke, membuat instrumen yang berpihak kepada berhamba kepada siswa. Berhamba kepada siswa merdeka ya. Jadi apa yang kita usahakan ini tadi di depan di dalam webinar yang sudah lalu bahwasanya kita ini mengaktualisasi ya, mengoptimalisasi kembali nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Jadi salah satunya yang tadi disebutkan berhamba kepada anak, kepada siswa, kemudian bahwa proses pembelajaran itu adalah proses persemaian ya, persemaian kebudayaan ya. Jadi membiarkan anak-anak itu berkembang seperti ya, kalau
dalam cuplikan video yang dari Pak Dirjen itu, ya kalau tanam padi ya biar dia tumbuh seperti padi, ya seperti padi. Kalau itu jagung ya kita lakukan seperti jagung, ya, jangan berbalik-balik begitu. Nah, oke Bapak Ibu, semoga dengan kegiatan kita fasilitasi ini bisa menambah pengalaman kita dan tetap semangat kita untuk perbaikan pembaruan untuk pendidikan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang mau memimpin berdoa, kami persilahkan. Baik Ibu Bapak, untuk mengakhiri mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Temi. Jangan pergi dulu ya Pak. Iya. Ya.